Pendengar, selamat berjumpa kembali dengan Tri Indaryati Channel. Kali ini mengusung sebuah cerbung bersuara dengan judul Duhai Cintaku memasuki episode kelima. Judul kecil yang kami rangkum berbunyi Makhluk Ajaib yang Datang Secara Ajaib Juga. Selamat menikmati cerbung bersuara ini sampai tuntas. Sudah menjadi tradisi di International Global Education, sehabis ujian semester ganjil selalu diadakan Interclass Competition atau ICC Competition antar kelas khususnya di bidang olahraga. Ketua OSIS telah merencanakan acara tersebut lengkap dengan persiapannya. Ketua OSISnya adalah Rama, cowok flamboyan yang tidak hanya pandai dalam hal pelajaran, dia juga jago dalam olahraga, khususnya basket. Menjadi pemain center sangat mumpuni, guard juga oye, forward jangan ditanya, dribblingnya susah direbut dan arahnya susah diprediksi, dan shootnya jarang meleset. Itulah Rama. Meskipun dia menjadi ketua panitia penyelenggara acara ICC, tapi dia juga ikut main mewakili kelasnya. Setelah melalui undian, ternyata kelas Hindra harus melawan kelas IPS. Kita tahu kelas IPS banyak ceweknya dibanding cowoknya. Ini berarti supporternya juga pasti banyak ceweknya. Wah, cewek-cewek supporter itu bisa membuyarkan konsentrasi nih, kata Hindra di depan teman-temannya yang tergabung dalam tim basket IPA 2 ketika mereka berkumpul untuk mendiskusikan persiapan pertandingan. Apa enggak malah memberi semangat, bro? Sahut Yudi. Apa sekalian kita buat mereka jingkrak-jingkrak? Kita ngalah aja yuk. Dijelek-jelekin mainnya, usul Bowo. Wah, jangan gitu dong. Justru kelasnya kita runtuhkan. Kita harus bermain bagus dan jangan biarkan tim mereka mencetak skor. Ide Dian bagus tuh. Kita harus menang, biar cewek-cewek itu semakin kagum sama kita. Syukur-syukur ada yang naksir aku. Agus mencoba berseloroh dan disambut dengan ejekan teman-temannya. Terus Indri mau kamu kemanakan? Udah punya cewek cantik seperti Indri, masih saja mau ngelirik yang lain. Judah sebel juga sama Agus. Ngerti nggak Gus? Indri itu mau sama kamu karena pas kamu nembak, pas kalian jadian dulu tuh, Indri pas lagi katarak. Teman-temannya semua tertawa. Kita nggak boleh memandang enteng lawan loh bro. Di IPS itu ada Steve, Sony, Yendi, dan Rudy. Jago-jago basket itu mereka. Hindra mencoba memberi pengertian pada mereka untuk tidak menyombongkan diri. Pas hari H, IPS lawan IPA benar-benar pertandingan yang luar biasa. Kedua tim sama kuatnya. Mereka bertanding mati-matian. Bukan sekedar ingin memperebutkan trofi, tapi lebih kepada kebanggaan kalau bisa jadi juara. Apalagi di depan supporter cewek-cewek yang menyemangati dengan teriakan-teriakan. Mereka tidak hanya menyebut angka jersinya, tapi kadang namanya ikut dibuat yel-yel. Seperti misalnya
Rama dengan jersey 5. 5, 5, 5. Kadang juga, ayo Rama, semangat Ma. Kalau sampai kalah, arah buatku ya Rama. Diikuti tawa supporter yang lain, bahkan ditambah-tambahi ejaan yang lain, ditujukan kepada pemain yang lain juga. Teriakan-teriakan, yel-yel, sorak-sorai menggemparkan stadion indoor sekolah tersebut. Gegap gempita penonton seakan meruntuhkan gedung stadion tersebut. Tidak hanya siswa yang menonton, hampir semua guru ikut hadir memberi semangat murid-muridnya. Apalagi guru wali kelas yang kelasnya bertanding saat itu pasti tidak mau ketinggalan. Poin pertama dicetak oleh kelas IPS. Tepuk tangan, jeritan-jeritan, bahkan yel-yel dari cheerleadersnya membuat tim IPA keder juga. Hendra, Rama, dan Dio serta semua anggota tim berkumpul. Kita perketat penjagaan di center. Dio, tolong memforwardnya lebih jeli lagi. Hendra, kamu di bagian guard harus lebih mepet lagi dengan tim guardmu supaya kesempatan men-shootnya lebih terarah. Jangan gugup, Hendra. Semangat dan konsentrasi semuanya ya. Rama memberi pengarahan pada anggota timnya sebelum kuarter kedua dimulai. Sambil jalan menuju posisi center, Rama melirik ke arah penonton di mana Ara duduk. Tak disangka Ara mengangkat dua tangannya, ibu jari dan jari telunjuknya membentuk tanda love. Rama tersenyum, terinspirasi oleh dukungan Ara. Tiba-tiba adrenalinnya meninggi, membentuk pori-pori semangat juang untuk menghajar tim lawan. Kuarter kedua dan ketiga sudah berlalu. Poin masih berpihak kepada tim IPS, memimpin dengan poin 7, sedangkan tim IPA hanya mengantongi poin 5. Selisih 2 poin. Ini membuat pejuang-pejuang lapangan basket bagaikan harimau terluka, semakin garang, siap menerkam lawan. Para supporter yang mendukung kedua tim pun tak kurang akal untuk menyemangati tim favoritnya. Ada yang melempar benda-benda yang dibawa dari rumah seperti bola plastik kecil, ada yang menggelar spanduk dengan tulisan tim yang didukung, ada yang membunyikan trompet, bahkan ada pula yang mengucapkan kata-kata rayuan. Seperti misalnya, Rama, kalau kamu menang, aku mau jadi Sintamu. Dan rayuan itu diteriakkan dengan sangat keras. Di kuarter terakhir, keajaiban terjadi. Secara berurutan, Rama, Hendra, Dio membuat poin. Sekejap, hanya sekejap, angka di scoreboard berubah. Tim IPA unggul 1 poin. Gemuruh sorak-sorai penonton tak dapat dibendung lagi. Setelah peluit dibunyikan, tanda 12 menit di kuartet keempat berakhir, semua penonton berdiri. Bahkan banyak cewek yang berjingkrak-jingkrak termasuk Ara dan gengnya. Tak terkecuali Ririn. Nampaknya dia mulai melirik Dio, mulai mengagumi kegagahannya di tengah lapangan basket. Poin tak akan bisa berubah lagi. Finish. Para pemain saling berpelukan. Tidak hanya pemain dalam satu tim, tapi kedua tim. Yang tadinya lawan, sekarang tidak lagi. Kembali menjadi teman satu sekolah. Selamat ya bro, kalian memang yang terbaik. Begitu kira-kira yang diucapkan tim IPS ke tim IPA. Mereka saling tus dengan tangan kanan yang digenggam, saling rangkul, bahkan ada yang saling meeting. Selama pertandingan, Ririn
tampak memperhatikan Dio dengan serius. Tidak hanya permainannya, tapi juga orangnya, fisik dan gayanya. Banyak penonton yang mengeluh-elukan Dio, baik dengan meneriakkan angka jersinya maupun namanya. Ketika Dio berhasil merebut bola dari tim lawan dan langsung shoot dan masuk, penonton heboh gegap gempita menyemangati apa yang sudah dilakukan oleh Dio dan mereka mengeluh-elukannya. Bahkan banyak cewek yang histeris meneriakkan namanya. Ada gurat sedih di hati Ririn, tepatnya cemburu kali, atau mencuatnya benih-benih simpati. Dio itu tidak jelek juga kok. Memang tidak bisa dibilang ganteng, tapi kalau sedang berlaga di lapangan basket, ada pesona tersendiri. Tubuhnya tinggi atletis, kulitnya kuning bersih dan rambutnya bergelombang. Dia periang dan bersahabat kepada siapa saja. Demikian pikir Ririn, dan tentu saja semua itu hanya diucapkan di dalam hatinya, disimpan dan dipelihara di sana. Ketika para pemain keluar dari lapangan, cewek-cewek menyambutnya dengan histeris. Mereka mengucapkan selamat sambil mengulurkan tangan untuk dijabat. Ara segera mendekati Rama. "Selamat ya, Ma." Tangan lembut Ara digenggam Rama dengan erat, seolah tidak ingin dilepaskan lagi. Senyum manis dari bibir Ara yang merekah bagai bunga sakura yang merekah di awal musim dingin menimbulkan kesejukan tersendiri di hati Rama. Ririn pun menghampiri Dio dengan senyum simpulnya yang lebih kepada rasa malu-malu. "Selamat ya Dio, kamu hebat." Jabat tangan Ririn disambut Dio dengan senyum biasa saja. Dio tahu bahwa dia bukan cowok spesial bagi Ririn. Ia perlakukan Ririn seperti cewek-cewek lainnya yang mengucapkan selamat. Sedangkan Hendra dikerubungi banyak cewek yang memberi ucapan selamat. Banyak dari mereka yang punya tujuan ganda, ingin mencoba merebut hatinya. Mereka tahu kalau Hendra belum milik siapa-siapa. Hendra bersikap biasa-biasa saja menghadapi cewek-cewek tersebut. Setelah semuanya kebagian bersalaman dengannya, Hendra berjalan menuju ruang ganti pakaian. Tiba-tiba ada seorang gadis berlari-lari ke arahnya. Setelah cukup dekat, sambil terengah-engah, gadis itu mengulurkan tangannya memberi ucapan selamat. "Selamat Yandra." "Terima kasih. Kamu, saya Erlina, anak IPS 1. Bagai terhinoptis, Hendra menatap wajah Erlin tanpa berkedip. Ada chemistry yang mengurai kesadarannya untuk tidak berpaling dari wajah itu. Wajah nan ayu, mungil, dan bercahaya. Kenapa aku belum pernah melihatmu?" Sebuah tanya muncul di hatinya. Lalu Hendra menyadari bahwa dirinya masih tergolong siswa baru di sekolah itu. Belum semua siswa dikenalnya, kecuali teman sekelas. Hanya beberapa siswa yang dia kenal dari kelas lain. "Lepasin dong tanganku, masa digenggam terus?" Hendra terhenyak dari penggembaraan pikirannya. "Oh, maaf." Dilepaskannya tangan Erlina sambil tersenyum malu. Begitu dilepaskan tangannya dari genggaman Hendra,
Erlin berjalan menjauh sambil mengucapkan, "Dah, sampai ketemu lagi, Indra." Indra hanya mampu membalas dengan melambaikan tangannya dan memberikan senyumnya yang paling manis. Degup jantungnya tak mampu menggerakkan kakinya untuk melangkah mengejar Erlin. Dia hanya mampu bergumam, "Besok akan kucari dirimu." Telah menghilang dari ruang pendengaran Anda sebuah cerbung bersuara "Duhai Cintaku" edisi kelima yang mengungkapkan cinta kasih yang datangnya secara tiba-tiba namun mampu merasuk dalam jiwa seorang pemuda. Itulah makhluk ajaib yang datang secara ajaib juga dalam hati seorang Indra. Siapa dia? Ikuti lebih lanjut kisahnya di episode ke-6. Sampai jumpa. Terima kasih telah mendengarkan cerbung bersuara ini. Tuhan memberkati.